Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran agama Islam bersama dengan Bu Intan. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu yuk, supaya ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warazukni fahman. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berguna untuk kalian semua. Oke, hari ini Ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Terlebih dahulu Amelia, Karisa, Gozi, Joeria Wafa, Kezia Kristabel, Muhammad Bintang, Muhammad Iqbal, Muhammad Nabil. Berarti kalian masuk semua ya hari ini. Bagus. Sekarang mari kita bacakan kata perenungan hari ini. Ketika memiliki berkah, hendaknya sadar akan berkah yang dimiliki dan bisa kenal puas. Hari ini pembelajaran agama Islam kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Kalian dapat memahami sejarah Nabi Muhammad. 2. Kalian memahami 4 sifat yang wajib dimiliki Nabi dan Rasul. 3. Kalian dapat mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari sifat-sifat Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad. Siapakah Nabi Muhammad itu? Ya, Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir dari 25 nabi dan rasul. Nabi Muhammad dijuluki sebagai Khotimul Anbiya. Ayo, siapa yang tahu apa itu Khotimul Anbiya? Kira-kira apa ya? Ya, benar. Khotimul Anbiya adalah penutup para nabi. Nabi Muhammad dijuluki sebagai Khotimul Anbiya karena Nabi Muhammad adalah nabi yang ke-25. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau dalam Masehinya 20 April 571 Masehi. Peristiwa lahir Nabi Muhammad ditandai dengan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha untuk menyerang Ka'bah. Namun atas izin Allah, pasukan bergajah tidak jadi menyerang Ka'bah karena dikirimkannya burung ababil yang membawa bola-bola api dari neraka, sehingga pasukan bergajah tersebut tewas di dalam peristiwa tersebut. Itulah sebabnya kenapa Nabi Muhammad lahir ditandai dengan tahun gajah. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah. Ibu Nabi Muhammad bernama Aminah. Pada masa usia 6 tahun, Nabi Muhammad sudah menjadi yatim piatu. Ayah dan ibunya sudah meninggal dunia. Di usia 6 tahun, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya. Ayo, siapa yang tahu nama kakek Nabi Muhammad siapa? Ya, benar. Nama kakek Nabi Muhammad adalah Abdul Muthalib. Di usia remaja 12 tahun, Nabi Muhammad tidak lagi tinggal sama kakeknya. Kenapa? Karena pada usia remaja, Nabi Muhammad tinggal bersama pamannya. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah. Ibu Nabi Muhammad bernama Aminah. Pada masa usia 6 tahun, Nabi Muhammad sudah menjadi yatim piatu. Ayah dan ibunya sudah meninggal dunia. Di usia 6 tahun, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya. Ayo, siapa yang tahu nama kakek Nabi Muhammad siapa? Ya, benar. Nama kakek Nabi Muhammad adalah Abdul Muthalib. Di usia remaja 12 tahun, Nabi Muhammad tidak lagi tinggal sama kakeknya. Kenapa? Karena pada usia remaja, Nabi Muhammad tinggal bersama pamannya. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah.
ibu Nabi Muhammad bernama Aminah. Pada masa usia 6 tahun, Nabi Muhammad sudah menjadi yatim piatu. Ayah dan ibunya sudah meninggal dunia. Di usia 6 tahun, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya. Ayo, siapa yang tahu nama kakek Nabi Muhammad siapa? Ya, benar. Nama kakek Nabi Muhammad adalah Abdul Muthalib. Di usia remaja, usia 12 tahun, Nabi Muhammad sudah tidak bersama dengan kakeknya karena kakeknya sudah meninggal dunia. Di usia 12 tahun, Nabi Muhammad tinggal bersama pamannya. Ayo, siapa yang tahu nama paman Nabi Muhammad siapa? Ya, benar. Nama paman Nabi Muhammad adalah Abu Thalib. Di usia 12 tahun, Nabi Muhammad bersama dengan pamannya pergi ke negeri Syam atau yang kita kenal sekarang dengan negeri Syria. Di usia 12 tahun, di usia remaja, Nabi Muhammad sudah yang namanya membantu pamannya dalam berperang. Pada saat itu disebut dengan perang Fijar atau yang diartikan sebagai perang antara kaum suku Quraisy dan kaum Qais. Nah, di usia 12 tahun, di usia remaja, Nabi Muhammad itu sudah terkenal dengan sifatnya yang pertama, pemberani. Yang kedua, cerdas. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, sopan santun dalam bertutur kata. Di usia 40 tahun, Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang Rasul. Ya, di usia 40 tahun, Nabi Muhammad diturunkan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, di usia 40 tahun, ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, ditandai dengan peristiwa nuzulul Quran yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Itulah sejarah kisah Nabi Muhammad. Dan yang kedua sekarang adalah kita belajar tentang apa anak-anak? Ya, betul. Sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Ayo, siapa yang tahu 4 sifat wajib yang dimiliki oleh Nabi Muhammad? Ya, dengarkan ibu baik-baik. Yang pertama adalah sidik. Apa itu artinya sidik? Sidik artinya benar dan jujur. Sidik dimiliki oleh sifat Nabi Muhammad yang diartikan sebagai bahwa Nabi Muhammad selalu berkata dengan benar dan jujur. Dan Nabi Muhammad selalu melakukan perbuatan tidak curang. Sifat yang kedua adalah amanah. Apa arti amanah? Ya, amanah artinya dapat dipercaya. Seorang Nabi dan Rasul tidak pernah yang namanya melanggar syariat dari Allah. Itulah sebabnya kenapa Nabi Muhammad memiliki sifat amanah. Yang ketiga adalah tabligh. Apa arti tabligh? Ya, tabligh artinya menyampaikan. Nabi dan Rasul tidak pernah yang namanya ingkar akan suatu amanat atau pesan yang disampaikan oleh Allah. Nabi Muhammad dan para nabi dan rasul yang lainnya selalu menyampaikan ajarannya untuk umatnya yang dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, 4 sifat yang terakhir yang dimiliki Nabi Muhammad adalah, ya betul, fatona. Apa arti fatona? Ya benar, fatona artinya cerdas dan pandai. Seorang nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad, tidak mungkin yang namanya bodoh. Itulah
kenapa Nabi Muhammad diwajibkan untuk yang namanya mendapatkan sifat fatonah atau cerdas dan pandai. Baik, itulah pembelajaran hari ini. Dan yang ketiga adalah Ibu berharap kalian dapat mengimplementasikan 4 sifat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul, terutama yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Sekian pembelajaran kita hari ini. Yuk sama-sama sekarang kalian keluarkan buku tulis. Ibu akan memberikan 5 soal yang harus kalian jawab. Ibu berikan waktu ya untuk yang namanya kalian siap-siap. Oke, sekarang kalian sudah siap? Dengarkan soal-soal dari Ibu. Pertama, pada usia berapakah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul? 2. Siapakah nama ibu Nabi Muhammad? 3. Siapakah nama paman Nabi Muhammad? 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Khotimul Anbiya. Dan yang terakhir, nomor 5, jelaskan sejarah peristiwa kelahiran Nabi Muhammad yang dijuluki sebagai tahun gajah. Oke, itu adalah evaluasi dari Ibu. Soal-soal yang Ibu berikan ke kalian, mohon kalian jawab. Setelah itu, jawabannya kalian kirimkan di Google Classroom Agama Islam. Oke anak-anak, hari ini kita cukupkan pembelajaran agama Islam tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad. Yuk sama-sama kita membacakan surat Al-Asr untuk sebagai penutup pembelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrohmanirrohim. Wal asr innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Oke, Ibu sudahi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.